anak-anak Down syndrome ini kan daya tahan tubuhnya kan rendah. Jadi mereka itu kayak mengalami seleksi alam kalau saya bilang itu. Jadi member kita ini tuh keluar masuk. Karena yaitu ada, kalau saya bilang sih yaitu kena penyeleksian itu. Jadi yang lahir juga banyak, yang maksudnya yang dipanggil Tuhan pun juga banyak. Gitu. Halo, ketemu bareng saya Aldi di Rumah Komunitas dan saya menjadi tuan rumah di Rumah Komunitas. Senang sekali bisa menghadirkan perbincangan kembali di Rumah Komunitas ini bersama komunitas yang, sebentar saya matikan dulu HP saya. Oke. Potats namanya, POTAD, Potats ya. Persatuan TADS. Oke. Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Ini perkumpulan dari perempuan-perempuan hebat menurut saya. Nanti kita akan cek benarkah sehebat apakah. Ada 3, nggak cukup 1 atau 2, tapi 3 pengurusnya hari ini ingin menyapa Anda melalui perbincangan Rumah Komunitas. Saya mulai untuk menyapa ketuanya dulu supaya nggak kualat ya, betul ya. Ada Ibu Enda Sugiyarti, Ketua PIK Potats Jawa Timur. Bu Enda, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Aldi. Baik, ya mungkin lebih bisa mendekat ke mikrofon ya. Kalau PIK-nya itu apa tuh Bu? PIK? Ketua PIK Potats. PIK itu singkatan atau apa? Ayo dihafalkan dulu. Pusat Informasi dan Kegiatan. Oke, Pusat Informasi dan Kegiatan Potats ya. Nah, oke. Kemudian terima kasih, selamat datang di Rumah Komunitas Bu Enda Sugiyarti. Kemudian didampingi 2 pengurusnya ya. Bagiannya ada yang bagian nyapu, ada yang bagian cari dana. Katanya gitu tadi soalnya. Ada Ibu Kurin. Iya, selamat sore. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada Ceni. Saya biasanya panggil Cece. Cece, ya. Meskipun umurnya masih belasan tapi panggilannya Cece. Iya. Masa dipanggil emak-emak gitu kan ya enggak enak. Cece apa kabar? Baik, selamat sore. Wah, ini yang paling nanti bisa kencang, paling jos ya. Oke. Nanti yang sulit-sulit kasih ke beliau saja gitu ya. Oke, Bu Enda, saya mulai dari Bu Enda. Mungkin bisa cerita sejak kapan Potats ini berdiri dan Pusat Informasi Kegiatan ya? Iya. Kenapa ada PIK, ada awalan PIK itu untuk membedakan apa? Kenapa nggak Potats saja misalnya begitu? Mungkin ada yang bisa cerita selain Bu Enda? Bismillah. Kebetulan PIK Potats itu pusat informasi kegiatan. Itu untuk Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Nah, ini yang diaju itu orang tuanya. Orang tuanya. Berdirinya udah sejak 2003. Iya, 2000. Surat resminya itu turun tahun 2003 ya Bu ya? Iya, 2003. Itu yang di pusat. Yang di pusat? Iya, yang di pusat. Kalau PIK Jatim itu baru 2010. Oh, baru ya. Relatif masih baru, tapi yang nggak baru-baru banget ya, karena sudah 12 hampir sudah 12 tahun ya, menginjak tahun yang ke-12 ini ya. Oke, kalau di pusat 2003. Iya. 2003-2004. Juli 2003. Ya. Selain Jawa Timur, yang di daerah ada di mana saja? Apal mungkin? Ada Mbak Kurin 9 pulau. Jadi ada di Medan, di Padang, di Lampung, Oh, cukup banyak di Jogja, ada Jawa Timur, Kaltim sama Kalteng. Ada 9 ya? Iya. Di ibu kota provinsi semua ya? Ya di pulau, jadi yang belum terjangkau itu yang di Indonesia Timur seperti Timur, mungkin Sulawesi itu sama Papua belum. Ya, tapi kalau Medan, Padang itu sudah. Sudah ya. Ya. Pokoknya ada 9 ya berarti ya. Ya. Si 9 include Jawa Timur ya. 9 dengan Jawa Timur atau Ya, 9 sama Jawa Timur. Dengan sama Jawa Timur. 10. 10. Kan 10. Oh, sudah ada nambah lagi 1 ya. Iya. Oke, 10 dengan Jawa Timur dan kalau saya boleh nambah ya. Jadi ini berawal dari ibu-ibu dulu yang dari Rumah Sakit Harapan Kita.
Lalu mereka ini akhirnya Jakarta ini ya di Jakarta. Lalu mereka ini karena mempunyai nasib yang sama, mereka Ya. punya maksudnya kayak kalau orang bilang itu kesusahan yang sama gitu loh. Akhirnya ibu-ibu ini diawali dengan Bu Noni, almarhum saya lupa sih yang duanya itu, yang saya tahu tuh Bu Noni itu, nah itu diawali nih mulai potat sini. Nah lalu dari sana itu mulai berkembang, maksudnya mulai banyak yang ikut. Salah satunya itu kalau yang dari luar Jakarta itu ya suaminya Bu Enda ini, Pak Wahyu ini. Jadi yang mau mengawali untuk membuka potat, dulu namanya Potat Surabaya. Oke. Nah, habis itu setelah beberapa periode kepemimpinan kita yang di Surabaya ini, akhirnya diganti Jawa Timur. Karena saya kan waktu itu ketua, kan waktu itu awalnya kan sama Pak Wahyu. Setelah Pak Wahyu dipindah tugaskan ke Jakarta, Tangerang. Nah, habis itu saya yang menggantikan. Karena waktu itu saya kan tugasnya kan wakil ketua. Habis itu karena Pak Wahyu nggak bisa melanjutkan, jadi saya yang jadi ketuanya waktu itu. Nah setelah itu barusan ya sudah saya teruskan, tapi saya masih Surabaya karena waktu itu saya kan nggak bisa kalau pergi-pergi kayak mamanya ke Bojonegoro, ke Pasuruan, ke Malang, saya nggak bisa. Jadi saya hanya bisa mewakili Surabaya aja. Okay. Tapi saya tidak membatasi kalau mereka yang dari luar itu kayak Blitar, mamanya dari mana Malang mau datang ke Surabaya, monggo. Saya terima dengan tangan terbuka. Oke. Nah, saya mau cerita juga, potat sini awalnya itu kenapa ada PIK? Itu karena kan pusat itu kan tidak bisa menghandle semua kan. Karena pasti kalau punya anak Down syndrome, mereka cari maksudnya untuk berita-berita ini loh, kayak mencari informasi itu kan semua kan ke pusat gitu loh. Akhirnya saya aja waktu itu punya anak itu saya tidak bisa kasarannya langsung kayak dihandle sama mereka gitu loh. Yeah. Nah, jadi mereka tuh punya keterbatasan. Nah, mungkin pusat ini punya pemikiran kenapa kita nggak buka PIK gitu loh. PIK itu jadi dari pusat akhirnya dibagi-bagi kayak ada di Medan, di Padang, di Lampung. Kita buka juga di Surabaya, di Jogja, seperti itu sih. Oke. Enggak, sebentar. Pelan-pelan kasih pemahaman saya tentang pusat informasi kegiatan. Artinya ini memang menjadi tanggung jawab pengurus untuk bisa membuat kegiatan, atau memang di PIK ini kayak semacam service center atau call center atau apa begitu? Iya. Gimana kira-kira? Mana yang benar? Pusat informasi ya. Bisa Mbak Gurinda. PIK ini kan pusat informasinya untuk informasi segala kebutuhan atau fasilitas tentang anak-anak Down syndrome. Yeah. Jadi karena potats ini tidak bisa menghandle yang ada di daerah, maka terciptalah PIK ini, pusat informasi ini. Jadi yang di daerah-daerah ini lebih bisa terfasilitasi, lebih bisa mendapatkan informasi ya C ya, lebih bisa mendapatkan informasi dari PIK ini sendiri, dari yang sudah diturunkan ke daerah-daerah itu sendiri tentang apa sih Down syndrome itu, terus kegiatan apa sih. Jadi orang tua ini bisa mengeksplor untuk menangani anaknya. Iya, untuk menangani menghandle kesehatan anaknya juga, informasi tentang kesehatan. Terus kalau misalkan untuk anaknya mempunyai bakat apa itu bisa tersalurkan. Pokoknya segala informasi baik itu kesehatan, tentang kemajuan anak, kegiatan juga semuanya itu di-handle oleh PIK itu sendiri. Oleh PIK, artinya di-handle oleh pengurus. Iya. Enggak, ya, kalau dalam naungan pengurus tentu. Dalam naungan pengurus ya. Tapi PIK ini artinya gini, ini ketersediaan informasi atau seperti apa ya? Karena saya membayangkan ini ada organisasi potats, oke. Kemudian, kok ada PIK-nya? PIK itu menjadi lembaga tersendiri yang dikelola oleh ini, atau PIK itu include di teman-teman potats? Include ya. Jadi ya anggap saja bahwa potats itu punya pusat informasi kegiatan gitu aja ya. Lebih sekarang tadinya saya bingung, jangan-jangan mungkin karena di PIK itu anggotanya karena ini menyediakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, berarti ada dokternya, ada tenaga kesehatannya,
Ada itu enggak ya? Kalau Itu pas ada kerjasama. event. Kalau pas Iya, ada event. itu Kalau pas kerjasama. dari event. Tapi dokter bukan menjadi bagian dari Potats, bukan ya? Bukan. Oke, berarti itu Potats. Baik, saya ke Bu Ketua. Bu Ketua mau cerita apa lagi sekarang? Dari 2010 berarti ya? Iya, Kalau kepengurusannya sendiri per periode berapa? CC ini sudah jadi pengurus berapa? Saya Kalau dulu 3 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kalau yang awal-awal itu 5 tahun, habis itu setelah penggantian, maksudnya kalau saya bilang sih reformasi ya. Setelah reformasi itu mulai 3 tahun. Jadi Sekarang kembali lagi 5 tahun lagi. Oh, iya. Oke, sekarang sudah 5 tahunan. Waktu itu sempat 5 tahun, terus kemudian dibuat 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Karena kan seperti saya sendiri waktu jadi ketua itu ya lumayan, maksudnya berdarah-darah kalau menurut saya loh ya. Oh iya Kasihan Pak, ya, kasihan ya. kasihan. Masih mengawali ya, Ci ya, soalnya, Iya, Ci ya. karena kan waktu itu masih kalau bilang tuh babat alas ya, masih baru ya Pak. Karena kan sama-sama kita itu masa-masa perjuangan. Dan di PIK itu kita itu semua anggaran mau apapun itu yang mengadakan ya ini ya daerah itu sendiri. Makanya saya kan bilang ada si Dana, si ngepel, si nyapu. Ya, Si nyanyi. Ya, oke. Kalau kalau Potats Jawa Timur sendiri di luar Surabaya yang aktif ada berapa kota, Bu Enda? Kita baru mau buka PIK. Maksudnya Korwil, koordinasi wilayah. Oh, gitu ya? Ya, belum ada. Kita mau Tapi selama ini antusiasme misalnya yang muncul dari beberapa kota, misalnya Malang atau apa yang banyak aktif gitu, meskipun belum ada Korwilnya. Ada Gresik, ada Bojonegoro, ada Tuban, Blitar. Cukup ada. banyak ya, cukup Iya, banyak ya berarti ya. Makanya kita mau mengadakan Korwil itu. Rencananya nanti akan ada berapa Korwil di Jawa Timur? Mungkin sudah kepikiran untuk itu? Sudah, ini udah mau mulai yang di Malang. Kita mau ada kegiatan untuk bulan Oktober. Kebetulan ada kegiatan di ASM. Apa itu Down dia? Syndrome Awareness Month gitu. Gitu dari kegiatannya dari awal sampai akhir nggak ada batasnya. Jadi tetap kegiatannya DS gitu. No, semuanya kegiatannya itu ya. Iya. Jadi nanti itu Oktober ya. Oktober, Tapi ya. kalau misalnya secara rutin sudah ada agenda belum? Apakah pengurus ini tiap tahun misalnya bikin raker gitu ya, terus nyusun nih pokoknya setahun ini nanti kita punya kegiatan bla 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 per apa gitu. Oh, itu selama ini per gimana? Tahun. Itu per Iya. tahun kita ada dari semua PIK dari seluruh PIK jadi satu. Biasanya nanti kemarin bulan Juni kita di Solo dari pusat gabung untuk catering itu. Jadi apa aja yang mau kita kerjakan sama laporan kegiatan kita selama 1 tahun itu. Itu biasanya diselenggarakan pada bulan apa? Enggak, setelah HSDD. Setelah Ya, bulan Maret. Setelah bulan Maret ya. Oke. Oh. Tergantung tuan rumahnya, dia mau mengadakan bulan apa. Mau pindah-pindah kemarin di Solo, ya? Kemarin bulan Solo itu di bulan Juni. Di Solo tahun 2022. 2023 belum tahu ke mana. Insya Allah di Bali kayaknya, soalnya kan voting ya. Oh iya. Ada yang minta Ya, Lampung kita udah salah minta. satunya Bali. Oh ya lupa tadi. Ya saya. Bali belum ya, Bali. Piknya itu salah satu Bali. Jadi 10. piknya. Oke, jadi kalau di antar kepengurusan itu menyebutnya PIK ya. Iya. Jadi PIK Jawa Timur gitu. Iya. PIK Potats Jawa Timur itu nanti mendatangi raker ya, Iya. harus datang di raker Seperti itu. catering, istilahnya catering. Berarti gathering gitu ya. Kalau di pusat juga sama, kepengurusannya juga sekarang menjadi Lebih besar lagi sih, soalnya kan ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu ada PIK-nya juga. Jadi, masing-masing jadi yang ya. pusat itu Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri ada berapa ini? banyak. Cukup banyak ya. Soalnya ada di Bekasi itu termasuk PIK Jawa Barat. Kalau yang pusatnya artinya pusatnya sendiri ada di Pejaten. Jakarta. Dari Pejaten. Oh, gitu ya. Iya. Apakah mereka memang apakah ini secara struktur organisasi menjadi bawahan-bawahan gitu atau enggak sih, sebenarnya cuma berdiri sendiri-sendiri, cuman untuk mempermudah komunikasi itu dibuat Jatim apa gitu atau Ada memang strukturnya. ada strukturnya. Berarti ADART-nya mengatur ini pimpinan pusat, ini pimpinan daerah gitu. Ada. Oh ya. RD-nya ada. Oh ya, sendiri. Kalau enggak ada RT RW ya. Saya kan meluruskan yang Ada RT-nya apa enggak?
Loh, itu kalau yang saya nggak tahu ya, karena ini kan saya sudah pengurus Pak Lawas. Lawas saya harusnya lebih Lawas tahu itu dong. tambahan Pak. Karena di awal-awal mungkin masih tambal sulam gitu ya, Ce ya. Kalau yang saya tahu dulu itu waktu saya itu di ADRT itu ya per pik setahu itu. Cuma kita bikin laporan aja ke pusat gitu loh. Jadi setahun itu kita beracara apa. Jadi kita nggak perlu sih waktu itu ngelaporin uang berapa yang kita dapat kita. Enggak ya. Itu waktu saya itu nggak perlu. Kalau sekarang? Nah, Enggak itu. juga. Enggak juga ya, enggak juga ya. Dan pusat juga tidak ngasih apa-apa ke daerah kan? Ini cuman hubungannya ya sharing-sharing aja gitu ya. Kalau lebih tepatnya itu harusnya kita ini cuma sebagai perpanjangan tangan aja Pak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi Jadi- boleh menentukan kegiatannya sendiri. Loh, ya boleh. Boleh. Nah, kalau kepanjangan tangan kan saya bayangkan kalau kepanjangan tangan mungkin meneruskan yang kegiatan di pusat, ya. kegiatannya udah dibikin di pusat. Teman-teman di daerah cuma tinggal melakukan, tapi enggak ya ini ya. Oh, Ini inisiatif. Ada kan juga. itu kan ada Pak setiap tahunan kayak Hari Down Syndrome sedunia seperti ini. Besok bulan Oktober itu kan juga sama, semua PIK nanti ngelakuin. Tapi kita bisa tentukan sendiri Iya. gitu, Pak, kegiatan apa yang bakal kita itu kan. Ya, kayak kita seminar, laksanakan. Kita bisa seminar kemarin itu ya, Ce ya. Atau mau Terus kopdar. hari nasional atau apa gitu kita bisa lakukan sendiri sih. Nah, Oke. Oh, kerangka besarnya adalah momentum hari apa? Down Syndrome, Down Syndrome. HSDD. Gitu. Jadi tapi bentuk kegiatannya monggo silakan Iya. di-create oleh Iya. masing-masing ini. Apa istilahnya? DPD. Kopdar. DPD ya. Saya Jawa nggak- Timur itu apa? Enggak pakai DPD gitu. Nggak pakai, Pak. Ya? Pokoknya Jatim gitu aja ya. Iya, Masih jadi- belum levelnya segitu. Iya. Maaf, Oke. saya tambahkan kebetulan masuk Jatim itu waktu periodenya Bu Rina. Jadi dulu kan Surabaya, Kota Surabaya. Sekarang udah Kota Jatim, periodenya Bu Rina baru. Oke. Suaminya Bu Enda itu sebagai yang pertama, Pak Dulu, Wahyu. perintis, iya. Perintisnya. Setelah itu di kudeta sama ini. Di kudeta Oh enggak ya? Sangka, Ce. Enggak, Pak. Meneruskan aja. Enggak ya. Pak. Diteruskan Saya itu oleh Cece. Pak, justru saya menjadi penopang. Oh, jadi penopang ya, bukan kudeta ya, salah berarti. Oke, diteruskan oleh Cece. Kemudian ke Bu Rina. Enggak, bukan Mak. Lalu Bu Ana. Bu Jadi Ana. penerus saya tuh Bu Ana, lalu baru Bu Rina, dan sekarang Bu Enda. Gitu. Ya. Oke. Sudah punya gambaran lah. Tapi menarik, nanti kita tidak terlalu penting untuk ini, untuk membahas tentang eksistensinya begitu ya. Yang paling penting adalah nanti kita akan tanyakan juga kegiatan-kegiatannya dan kemudian apa sih keuntungan kalau kemudian para orang tua yang mungkin masih belum bergabung di Potats dan kebetulan juga memiliki dikaruniai putra-putri yang seperti emak-emak hebat ini gitu ya. Contohnya Mak Cece gitu loh, Iya, Pak. Cece Atau hebat macan, ini. Mama cantik. Macan cantik ini. Silakan nanti bisa ngobrol lebih jauh. Tapi kita ke iklan dulu ya, kita Ya, break dulu oke. ya. Oke, kita lanjut kembali perbincangan di rumah komunitas dan saya masih menemani ibu-ibu dari PIK Potats Jawa Timur ya. Dan tadi kita sudah di awal kita sudah banyak mendapatkan penjelasan begitu ya, informasi apa itu Potats dan apa itu PIK dan segala sesuatu yang menyertainya. Tetapi yang pasti ibu-ibu yang ada di sekarang bersama saya ini adalah para orang tua yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian mereka yang dianugerahi anak-anak yang istilahnya Down syndrome itu, tetapi mereka tetap pede karena di luar sana ya, ya masih banyak para orang tua yang Bisa menerima anaknya Yanti? seutuhnya. Bentar, ya. Kenapa C? Ya, banyak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, terutama Down syndrome ya. Karena itu kan kelihatan sekali gitu loh, Pak, dari fisiknya. Nah, itu mereka tuh pasti awal-awal tuh denial. Maksudnya mereka nggak bisa terima gitu loh. Mereka menganggap ini dia tuh mendapatkan karena dosa. Ya. Nah, itu padahal itu enggak. Itu kan memang asli dari kromosom. Karena ada kegagalan waktu pembuatan waktu ketemunya sigot dan telur itu
Nah, itu kan ada kegagalan itu. Jadi kromosomnya mereka itu ada 47. Karena kan manusia mama bawa 46, papa bawa 46. Kan kalau terjadinya waktu pembelahan awal itu harusnya kan membelah satu-satu. Tapi nggak tahu dari si mama atau si dari papa itu tetap 2. Jadi kalau trisomi itu pasti kromosom yang ke-21 itu ada 3. Tapi trisomi sendiri itu ada bermacam-macam. Jadi kalau kita ini kebetulan anak kita ini yang sekarang ini kan anaknya trisomi. Jadi memang itu bukan karena dosa atau karena ini kayak tumbalkan. Jadi intinya ya Ci ya. Intinya itu Down syndrome itu sendiri kelainan kromosom, kelainan genetik ya. Jadi ada pembelahan di kromosom yang ke-21. Jadi jumlah kalau kita itu kan 23 pasangan jadi 46 ya. 46. Tapi di kromosom yang ke-21 itu ada pembelahan. Jadi 3. Jadi totalnya itu menjadi 47. Jadi itu. Terus yang kita sedihkan itu banyak di luar sana itu memang banyak sekali orang tua yang kayak nggak terima gitu loh Pak. Kenapa kok saya dikasih anak seperti ini? Bahkan dengan cara penanganan, cara pendidikannya itu dibedakan dengan mungkin ada anaknya lagi yang tidak bermasalah, tidak dengan ujian yang diberikan Allah seperti ini. Jadi mereka bedakan karena mental mereka sendiri nggak siap ya Ci ya. Jadi harusnya kalau saya lihat-lihat orang seperti itu ya yang perlu diterapi dulu harus orang tuanya sebelum ke anaknya. Nah kalau sudah mental orang tuanya sudah siap kan otomatis mereka enjoy aja untuk bawa anaknya mungkin ke rumah sakit, periksa ini, periksa itu, bahkan ke terapi. Nah kalau dari jiwa orang tuanya sendiri malu untuk menampilkan anaknya, ini loh anak saya, anak istimewa yang diberikan Tuhan. Kan kita merasa nggak pernah ada produk Allah itu yang gagal ya Pak ya. Nggak ada produk Allah yang gagal ini ya cobaan. Bahkan kita bisa dibilang kita tuh orang pilihan. Kita tuh orang pilihan yang dipilih oleh Allah, dititipin oleh Allah mengasuh anak seperti ini. Nah pertanyaannya mampukah kita? Gitu. Apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak ini? Karena saya percaya tidak semua orang tua bisa sehebat Bu Kurin, Bu Enda dan Cece Ceni ya, karena masih banyak yang denial ya, yang tadi itu. Dan ini sifatnya menurun, keturunan, bukan ya? Bukan ya. Jadi tidak ini ya, bukan ya. Dan anak-anak Down syndrome ini kelemahan utamanya apa? Bu Kurin? Motorik ya. Motoriknya ya. Jadi kalau kita mempunyai anak itu kan pasti kita lihat dari motorik kasar, motorik halus, pendengaran, penglihatan, yang terakhir ini sosialisasi pastinya ya Pak ya. Nah kalau dari 5 ini mereka ada seumuran mereka kok ada keterlambatan mungkin dari motorik kasar. Nah ini patut kita itu. Nah kalau motorik kasar itu apa misalnya? Mungkin buat bagi yang untuk tidak paham. aktivitas anaknya kayak lari, kayak olahraga lah Pak yang mengarah ke sana. Kalau motorik halus itu kan kayak menulis, mewarnai, meruncing, itu motorik halus Pak. Jadi itu kalau ada keterlambatan, ada apa dengan anak kita? Gitu. Biasanya mereka diketahui pada umur berapa, Mbak Kurin? Kalau Down syndrome itu sebenarnya dari kandungan itu sudah ini Pak, ada tanda-tandanya. Oh iya. Salah satunya itu kalau dari bayi itu ya, kalau dari USG itu sebenarnya dari leher tengkuk itu udah kelihatan dia lebih menebal. Lalu di jantung itu juga ada cairan tuh yang beda dengan kalau anak-anak yang ini, kalau yang anak-anak reguler ya. Bentuk kepala juga bisa kelihatan. Bisa kelihatan ketika masih dalam kandungan. Cuman gini Pak, kalau saya ini mengalami sendiri ya waktu Cinta itu terapi di salah satu rumah sakit itu ya. Saya sempat curhat sama dokternya itu seperti ini. Saya ini sudah USG karena nggak ada informasi buat anak saya namanya Cinta. Sekarang umur 14 tahun. Itu nggak ada informasi bahwasanya anak ibu sejak dalam kandungan sudah USG ya, mungkin masih munu atau apa ya, masih hitam putih. Nah, ya ada dokter yang bilang gini, loh cucu saya itu loh ya sempat USG juga sudah 4 dimensi kayak gitu, sudah 4 dimensi tapi tidak terdeteksi juga. Kita kembalikan lagi, namanya sudah takdir, ini titipan kita. Alhamdulillah kita diuji dengan anak-anak yang spesial seperti ini. Itu aja sih kalau untuk meringankan beban kita ya. Oke, kita pilihan orang pilihan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, ya betul itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Dari awal itu biasanya kan kode etik dokter tidak akan menyampaikan. Kalau kita menyampaikan, saya ingin
melihat apa anak saya itu ada kelainan atau gimana semenjak dari kandungan. Jadi pasti akan disampaikan. Tapi mungkin karena kita nggak menyampaikan. Dokternya terikat kode etik juga, Iya, jadi tidak berani kalau tidak ditanyakan, iya, gitu maksudnya, Bu. gitu, iya. Oke, baik. Dan saya melihat Bu Kurin dan Bu Enda dan Cece juga semuanya menjadi lebih paham ini karena kan komunitas di Potats ya. Iya. Nah, Iya. sebenarnya itulah keuntungannya begitu ya. Atau Bu Ketua mau cerita apa? Apa sih keuntungannya para orang tua yang kebetulan dianugerahi ya anak-anak dengan Down syndrome ini dan belum tergabung? Kalau nanti bergabung apa sih ya kelebihan-kelebihannya? Kita akan lebih tahu apa yang mau diberikan untuk anak kita, bisa lebih mandiri atau lebih bisa. Kan anak kita itu kalau DS itu biasanya keterlambatan dari segala semuanya perkembangannya, tumbuh kembangnya itu. Berarti dari situ kita ada informasi macam-macam, mau terapi apa. Biasanya anak berkebutuhan DS ini biasanya ada kelainan bawaan lainnya. Nggak tahu itu jantung, paru, tiroid, mata. Hipotiroid Jadi biasanya. gitu ya. Oh gitu ya. Oke, dan itu di Potats memang bisa saling sharing ya, benar begitu ya? Iya. Iya. Kita saling berbagi informasi sih, berbagi informasi. Jadi ya alhamdulillah kita sudah bisa bergabung di Potats. Makanya kalau yang belum tahu nih Potats itu gimana cara itunya, yang masih mempunyai anak Down syndrome tapi belum sempat bergabung di Potats, segera bergabung karena banyak informasi yang kita dapat dari komunitas Potats itu sendiri. Kalau misalkan anaknya usia segini belum bisa gini, oh harus terapi apa, harus apa yang dilakukan, itu bisa sharing informasi di grup itu. Kan ada anak yang usianya baru lahir usia sekian sampai sekian, jadi kan mungkin yang sudah usianya lebih jauh itunya lebih besar kan berbagi, lebih berpengalaman. Anak saya usia segini ke konsultasi ke dokter ini, terus terapinya harus ini gitu. By the way, kalau Bu diterima. Kurin bergabung sejak tahun berapa di Potats? Kalau saya ini belum lama juga sih. Kalau saya itu barusan, tapi saya sudah dengar Potats itu sudah lama Pak Aldi. Saya sudah dengar komunitas Potats itu sudah lama. Cuman gimana cara gabungnya gitu ya. Gitu Bu Enda. Terus ya alhamdulillah sudah dipertemukan dengan mamanya siapa dulu yang terapi di salah satu rumah sakit. Terapi waktu itu Cinta terapi motorik. Waktu itu Cinta terapi motorik. Terus saya ditanya, Ibu Cinta sudah gabung ke grup Potats? Oh belum. Nah ini yang saya cari gimana caranya gitu kan. Akhirnya saya dimasukkan grup. Ya alhamdulillah dari situ saya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya terima di situ. Gitu ya. Ya salah satunya juga apa ya? Cinta bisa bergabung dengan komunitas anak-anak Down syndrome ini. Jadi Cinta bisa ya walaupun di luar sana kita pertemukan Cinta dengan komunitas anak-anak reguler kayak gitu ya, biar bisa anak-anak Down syndrome ini bisa mencontoh perilakunya gitu loh Pak Aldi. Salah satunya juga Cinta bisa bergabung dengan komunitas anak-anak Down syndrome, bisa mengikuti segala kegiatan aktivitas yang ada di Potats itu sendiri. Bagaimana anak-anak ini berkomunikasi, misalnya dengan sesama anak-anak Down syndrome atau dengan mereka-mereka yang reguler? Pola komunikasinya seperti apa? Ya, sama sih Pak, seperti anak-anak reguler. Bahkan kalau kita kadang-kadang kita kan ada latihan angklung ya. Untuk saat ini udah mau bulan ketiga. Nah, itu kita kan mereka itu punya gaya dan mereka punya ini lucu gitu loh. Iya. Jadi mereka itu kadang-kadang itu kok mereka kok paham gitu loh. Habis itu satu temannya yang kan anak Down syndrome ini kan termasuk anak mudi kan. Nah, kalau satu temannya mudi, nanti yang lain itu bukan ketularan. Satunya itu yang bisa narik. Iya. Jadi anaknya yang mudi ini jadi tidak jadi mudi gitu. Jadi mereka ini punya cara yang unik. Saya kadang-kadang tuh kalau saya ini termasuk orang tua ini agak streng ya. Anak saya kelihatan. Kelihatan makanya saya kan bilang macan. Galak lu. Dimarahin suaminya saya. Iya. Nah, itu. Gimana? Jadi saya tuh kadang-kadang saya jujur ya, saya kenapa kok waktu itu saya mau gitu ya terjun di ini karena saya melihat gini loh.
anak saya tuh ini saya anu ya Pak, beda. Maksudnya gini loh, anak saya itu mempunyai orang tua Umur seperti pira saya. deh anaknya Cece sekarang? Anak saya sekarang umurnya mau ini Oktober ini Pak 15 tahun. 15 tahun. Ulta dong habis ini Pak. Iya, ulta. Saya mau kayak kemarin itu. Iya. Boleh. Asik. Nah, Boleh. habis itu kan saya tuh mikir gini, nggak semua orang tua itu seperti saya, mungkin Ya, sama ya, suami. ya. Suami saya itu waktu saya bilang gini, loh, saya itu kan kebetulan anak saya itu nggak langsung dari lahir ketahuan ya Pak Down Oke, syndrome. Lalu saya bilang, loh ini gimana ini apa? Ya udah dia bilang gini, toh ya wis kamu lahirin, udah kamu rawat sampai 6 bulan, mau kamu apain? Ya saya mikir, ya sudah, ya memang nggak ada apa-apain, ya wis tak terusin. Akhirnya di sana tuh saya menjadi lebih aktif, mencari terapi. Maksudnya saya belajar gitu loh. Oh, kalau habis dari terapi, saya nanti terapi lagi Pak di rumah. Jadi kayak orang makan sehari 3 kali. Sampai anaknya belenger, mamaku ketemu aku mesti terapi. Iya. Itu bayi loh Pak. Iya. Lama-lama Dan kita mencontoh ya Tia. Di ruang terapi itu kan kita mencontoh, praktekkan di rumah gitu kan. ya, Tia. seperti Oke. itu. Nah, lalu dengan bertambahnya usia, saya melihat kayak seperti kemarin kopdar. Saya kan karena dulunya itu kan praktek sendiri nih. Akhirnya saya kan ingat ya, orang kalau semakin melakukan sendiri kan dia kan ingat. Nah, apalagi saya suka berbagi nih gitu. Jadi orang-orang tuh bilang, "Ayo Bu, buka tempat terapi." Nah, itulah kita ini kadang-kadang masih keterbatasan gitu. Karena kan kita ini kan belum ada donatur tetap, belum apa. Kalau kita mau acara harus cari dana dulu. Yaitu jadi ya kita mencari ini sih mengetuk hati-hati orang-orang baik di Surabaya. Untuk mau jadi donatur, syukur-syukur donatur tetap begitu ya. Iya. Tapi sebentar ke Bu Enda. Bu Enda, tadi kan disampaikan bahkan Bu Kurin aja nggak tahu dulu cara mendaftarnya gimana. Kalau sekarang gimana cara mendaftarnya? Udah lebih mudah, bisa menghubungin ke person contact. Kontaknya Bu Ketua. Bukan. Ayo rundingan dulu, nomornya siapa yang boleh? Enggak apa-apa, Mak ini Dia juga sekali bisa. rundingan kok. Ya kan, meskipun talk show ya jadi rundingan, tapi ini menariknya gitu Di loh. nomornya Bu Ketua lah. Oh, loh ya kan. Ya kalau Royoan. sudah sifatnya emak itu kayak gini. Iya nggak apa-apa, Iya. tapi ini kan originalitasnya Iya, gitu. memang gitu. Ini serunya di sini, Pak. Iya betul. Nomor berapa ayo? Loh Pak, gini loh, kalau kita itu ya karena kita ini kan senasib, tapi tidak sepenanggungan gitu loh Ya Pak. kayak penanggungan ya. Kan ditanggung sendiri-sendiri. Iya. Itunya. 081 330 330 635 025. 025. Oke, saya ulang ya. 081 330 635 025. Ya, bisa ke Bu Jenny juga, Iya, sama Bu boleh. Kurin sama. Ya. Boleh ya. Saya Nomornya 0811 30 51 460. Oke, kalau Bu Kurin 0878 5214 8010. 8010. Oke. C ini 0811 3051 460 ya. Ya. Oke, kalau Bu Kurin itu 0878 5214 8010 ya. Kalau Bu Ketua itu 081 330 635 025. Betul ya. Dan kalau Anda tertinggal dengan nomor-nomor ini ya telepon Merkuri saja nanti biar kami bisa dan cara mendaftarnya seperti apa untuk bergabung menjadi membernya Potats ini syarat-syaratnya apa aja? Mungkin ada syarat-syaratnya begitu? Tidak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya ya. Warga bisa negara gabung. Indonesia pokoknya ya. Punya anak DS. Punya Yang Anak pasti. DS. punya anak ITS. Kita Oke. juga punya Instagram, Pak, juga Iya, punya iya, Facebook. Itu punya, ya. ya nanti DM aja. Nanti kan mungkin sama admin Ya bisa IG-nya juga. apa IG-nya? Duh ya kan rundingan lagi. Bilangin kok enggak percaya ya, tapi saya senengnya ya kayak begini nih, banyak rundingannya. Ya wis, kita rundingan dulu, saya tak iklan dulu ya. Oke, kita ke iklan dulu sahabat Merkuri. Luar biasa hari ini rumah komunitas karena keseruan bersama pengurus-pengurusnya Potats ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome ya, Potats Jawa Timur, PIK Potats Jawa Timur. IG-nya apa tadi? Sekarang sudah ketemu alamatnya. Saya aja yang ngomong katanya ya, PIK potats Jatim. Silakan juga DM di situ ya, untuk menjadi member ya, dan gak ada syarat-syarat apa-apa ya. Nggak ada. Nggak ada ya, free. Semuanya free begitu. Oke, baik.
Dan kalau Anda mau nanya-nanya, boleh silakan sahabat-sahabat Merkuri yang mendengarkan melalui on air-nya Merkuri di 0817300096 atau juga melalui WhatsApp juga boleh melalui line telepon juga boleh di 0315620096. Oke, baik. Dalam waktu dekat apa kegiatan Potats, Bu Ketua? Alhamdulillah ntar bulan Oktober kita ada DSAM. Tanggalnya dari awal sampai akhir tuh masih. Oh, gitu dalam rangka itu ya. Rangka, Dan kegiatannya apa biasanya kalau begitu? Ada kopdar, ada talkshow, ada jalan sehat. Ada banyak kegiatannya. Siapa yang lebih mau mendetailkan, Mbak Gurin? Iya. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Kegiatan besok itu menampilkan. Mungkin lebih ke mikrofon. Iya. Ya. Bisa menampilkan hasil Hasil karya anak-anak hasil itu, karya kreativitas anak-anak iya. itu. Menampilkan bakat anak-anak istilahnya seperti itu. Ya, Itu di mana itu? Itu kegiatannya akan di mana? Di Malang ya Bu Ketua. Malang Surabaya, Malang sendiri. Surabaya. Kalau Malang itu karena kita mau membuka korwil itu, jadi kita mengawalin dulu untuk. Oke, kalau di Malang ada berapa anak dengan Down syndrome? Banyak Cukup juga banyak. sih. Yang pasti acara besok itu kita mensosialisasi anak-anak Down syndrome. Jadi kita informasikan bahwa anak Down syndrome itu bisa berprestasi juga. Bisa berprestasi, bukan benalu, tapi juga aset bangsa. Aset bangsa ya. Oke, di Malang dan Surabaya. Waktunya beda toh. Kalau yang di Malang tanggal belum tahu. Kurang lebih tanggal 16. 16 Oktober. Ya. Kalau yang di Surabaya? Dari Surabaya minggu pertama itu talkshow di media sosial, sama yang minggu kedua family gathering, dan ketiga bakti sosial di panti asuhan yang merawat ABK ADS sasaran bakti sosial masih dalam pembahasan waktu. Kemarin kita ke Liponsos Kalijudan, dan keempat itu jalan sehat Down syndrome ceria. Oke, dan itu anak-anak ikut kalau jalan sehat kayak begini ya? Iya. Ikut. Anak-anak ikut ya. Kalau di Potatsnya Surabaya yang kemudian dibungkus Jawa Timur ini sudah ada berapa membernya? Berapa membernya? Kalau sekarang udah sampai 300 anak gitu Pak. Kan 300. ini cukup banyak ya? Anak-anak Down syndrome ini kan daya tahan tubuhnya kan rendah. Jadi mereka itu kayak mengalami seleksi alam kalau saya bilang itu. Jadi member kita ini tuh keluar masuk. Karena yaitu ada, kalau saya bilang sih yaitu kena penyeleksian itu. Jadi yang lahir juga banyak, yang maksudnya yang dipanggil Tuhan pun juga banyak. Oh, gitu. yang dipanggil Tuhan juga iya, jadi banyak. akhirnya kurang lebih jadi segitu Pak. 300-an itu ya. Oke. Dan berarti kemarin tuh cuma sebagian kecil ya yang sempat tampil di BK3S itu cuma 27 atau 29 anak. Yang berprestasi punya kegiatan yang sudah punya kegiatan. Sementara yang lain cuman orang tuanya yang menjadi member, tapi anak-anaknya belum ikut berkegiatan masih begitu ya. kecil-kecil ya. Oh, okay. Kalau kita kopdar kalau kita mengadakan acara HSCD yang biasanya tiap tahun di Hotel Shangri-La, itu biasanya yang datang itu antara 200 sampai 250 keluarga. Gitu. Cukup banyak ya. Ya. Kalau ini pertanyaan agak sensitif menurut saya, tapi harus saya tanyakan. Kalau Mbak Kurin, Bu Enda, Cece, ini kan kebetulan Gusti Allah itu paringi ke rezeki yang cukup begitu ya, untuk dikaruniai anak juga, tapi juga diberi kelebihan secara ekonomi untuk bisa mendidik, menterapi dan sebagainya. Tapi di luar sana kan masih banyak juga anak-anak yang terlahir Down syndrome dari orang tua yang nggak mampu. Apa yang kemudian Potats pikirkan untuk mereka? Kita saling support dan kita akan membantu juga ya. Gitu ya. Seperti apa kira-kira? Selama ini sudah pernah ini, saya tahu saya sempat ngobrol sama Bu Rina, katanya nanti juga akan ada event untuk pendeklarasian penggalangan dana atau apa begitu? Iya, orang tua asuh. Untuk orang tua asuh itu juga termasuk tadi yang sudah disebutkan atau belum? Oktober. Iya, di bulan Oktober itu. Iya, di bulan Oktober. Oke. Ya. Dan bentuk-bentuk yang lain apa? Support apa? Support system seperti apa yang mungkin, karena kan bukan tidak mungkin mereka yang tidak mampu itu juga menjadi, mohon maaf ya, menjadi minder lah ya untuk mereka bergabung, karena
Jangankan mau terapi misalnya Iya. ngapunten ya. Untuk hidup saja mereka juga ini. Nah, Iya. atau justru mungkin mereka malah ada yang di panti-panti asuhan atau segala macam. Silakan Mbak Kurin. Kalau di Potats ini kan kalau kita kopdar kan selalu mendatangkan orang-orang ahli ya seperti dokter, terus mungkin psikolog dan lain sebagainya. Nah itu free buat semuanya. Semuanya, buat ilmunya semuanya itu free, konsultasinya free begitu benar, ya. ya. Mereka dapat ilmu dari situ. Nah di samping itu kita juga didukung oleh alhamdulillah pemerintah sudah mendukung kita tempat-tempat terapi yang memang free dari. Sekarang udah mulai makin sekali. ini ya, makin banyak ya. Terus di grup Potats itu sendiri nanti banyak informasi seperti yang kemarin itu lagi gencar-gencarnya. Oh ada tempat free yang di Ngagel itu loh C. Nah itu kan mereka bisa dapat ilmu dari situ, terus bisa segera membawa anak-anak mereka mungkin yang kurang beruntung dari segi ekonomi ya, mungkin bisa dibawa ke tempat yang free kayak begitu dan yang terus jumlahnya makin banyak ya. Iya, terus banyak rumah sakit kan sekarang yang bisa pakai BPJS kan itu memang benar-benar free. Itu memang programnya Pemerintah juga ya. Tetap Dan yang punya BPJS. Iya. Ya kita sangat didukung juga sih oleh pemerintah. Iya. Tapi Potats sebagai sebagai sesama orang tua tentunya juga terpanggil dong ya untuk ini ya. Pastinya makanya kita mengadakan kopdar itu sekalian menginformasikan kepada semua anggota anak-anak Down syndrome orang tua. Ya sampai di sini sebenarnya nggak ada alasan untuk denial lagi aja ya. Ya nggak ada. Berarti soalnya apa? Ya, sekarang itu dituturi orang-orang itu yang masih denial itu. Ya sebenarnya kita itu harus bersyukur loh punya anak-anak salah satunya Down syndrome ya, karena mereka itu sebenarnya malaikat kita. Ya. Pernah ya ada cerita seorang orang tua ya punya anak 4. Jadi kebetulan kakaknya yang paling besar itu Down syndrome. Lalu anaknya yang lain kan reguler ya. Pada waktu mereka sudah mulai besar-besar, anak yang Down syndrome ini kalau orang tuanya pergi ke luar negeri, yang Down syndrome ditinggal di rumah, kan malu kan. Yang 3 diajak. Lalu setelah mereka orang tua ini semakin lama semakin tua, nah anak kan juga sudah besar-besar kan. Nah lalu mereka ini meninggalkan orang tuanya yang 3. Dengan keluarganya masing-masing. Iya, dengan keluarganya masing-masing. Tapi justru yang anak yang Down syndrome yang selalu tidak orang kalau Jawa ngomong nggak direwes, itu justru yang merawat di masa tuanya mereka. Di sana itu ada kok Pak, itu ceritanya itu ada. Justru di sana itu orang tua itu bilang, justru anak yang saya maksudnya saya tidak pernah saya bayangkan ternyata di masa tua itu dia yang merawat. Itu malaikat kita. Justru kalau saya Pak, justru saya bangga, saya dipercaya sama Tuhan, saya bisa mempunyai Apollo ya, nama anak saya Apollo. Saya berbangga karena itu menular apa yang kita pikirkan. Anak-anak Down syndrome itu tidak perlu kita ucapkan, tidak perluan. Cukup kita kasarannya kita terlintas di pikiran atau kita pikirkan aja, itu mereka itu sebenarnya sudah terasa kok. Begitu ya. Iya. Intuisinya kuat banget ya. Iya. Mereka itu sangat sensitif banget anak-anak Down syndrome ini. Jadi buat saya untuk orang tua yang masih denial atau masih belum bisa nerima anaknya masih ada kata tapi itu lebih baik sudah terima aja dengan legowo. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan itu di hidup kita itu apa. Kalau saya bilang itu pasti kita tuh kalau dikasih sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip nggak enak, itu pasti ada rencana indah buat kita. Ya, karena saya termasuk yang meyakini tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang buruk. Ya betul. Ya. Bu Enda punya insight apa untuk mereka-mereka yang masih denial, yang masih ada tapa-tapinya itu tadi itu? Enggak, gini itu kenapa? Maksudnya? Sudah mau mewek kayaknya ini. Oh, mau mewek. Iya. Walah. Berarti terus ya apa ini? Kita kasih lagu atau gimana? Tapi Mbak Kurin mungkin lebih tegar. Kalau saya sih dari awal ya buat ibu-ibu di sana yang masih punya kok saya, kok aku. Iya. Pilihan dari Allah, karena Allah menguji kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Maksudnya kita, kita orang mampu nih, makanya kita dikasih titipan anak yang super spesial ini. Kita pilihan Allah. Jadi ya terus maju, terus semangat. Kita nggak usah mikir kok saya, nggak perlu, itu nggak akan ada habisnya. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk anak-anak ini? Karena
kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yakin bahwa pilihan Allah ini tepat. Allah punya rencana yang indah buat kita semua, dan yakin bahwa anak-anak ini nantinya akan menolong kita di masa tua. Ya. Oke. Itu aja. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, kan nggak jadi mewek-mewek lagi. Karena ternyata cukup banyak sahabat-sahabat Merkuri yang juga ingin mendapatkan pencerahan. Begitu ada Bu Meli, bagaimana cara, apakah di mana letak perbedaannya mendidik anak-anak yang dengan Down syndrome dengan anak-anak yang reguler? Mungkin nanti dijawab salah satu, karena ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu pertanyaan dari Bu Meli, cara mendidiknya seperti apa. Kemudian Bu Tina, apa yang harus dilakukan orang tua ketika pertama kali tahu anaknya terdiagnosis DS? Karena pasti itu tidak mudah. Bu Tina tadi sudah terjawab ya, karena saya nggak ingin meminta mereka untuk mengulangi karena nanti tisunya habis. Ya, sudah terjawab tadi. Pak Tony, bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak dengan Down syndrome? Kemudian Bu Yuyun, apakah anak dengan Down syndrome punya pantangan makanan? Saya mulai dari masing-masing mak hebat pengurusnya Potats ini harus menjawab. Silakan dimulai dari Mbak Gurin, Bu Gurin. Oke. Kalau cara letak perbedaan mendidiknya seperti apa, kemudian sekolah memilihkan sekolah untuk mereka seperti apa, dan apakah anak-anak ini punya pantangan makanan? Iya, kalau saya sendiri sih cara mendidik ya. Cara mendidik itu kalau saya nggak ada bedanya Pak Aldi, ya nggak ada bedanya dengan anak-anak yang reguler. Karena kalau kita bedakan dalam arti ini anak spesial nih, harus kita spesialkan boleh, gitu ya. Kita spesialkan, nggak boleh dibentak, atau bukan bentak yang dalam tanda kutip ya, karena artinya sangat Sensitif ya, iya, bener. anak-anak Nah, gitu ya. tapi cara pengajarannya, cara mendidiknya itu sama Pak. Jadi bedanya di sini. Kalau misalkan yang reguler ini bisa 1 kali bisa, ini harus sekian kali, ingatan lho Pak. Jadi butuh kesabaran dari para orang tua ini. Seperti itu. Kalau ini yang pertama, yang kedua untuk pendidikan ya Pak tadi. Kalau pendidikan, kalau menurut saya itu bisa konsultasikan dulu. Selama ini kalau menurut saya pribadi ya, selama anak kita yang mengalami Down syndrome ini bisa disekolahkan di sekolah reguler, dan sekolah itu mampu untuk menerima anak-anak hebat seperti anak kita, why not? Kita sekolahkan di situ. Itu buat saya. Karena mereka bisa mencontoh perilaku anak-anak yang reguler. Ya. Kalau dari sisi akademis pasti mereka ketinggalan. Betul. Makanya mental orang tua yang harus strong duluan, mentalnya dulu nih. Kok jangan-jangan nanti takut anakku kok nggak bisa, anakku kok ranking terakhir, akhirnya malu orang tuanya. Nggak boleh seperti itu. Jadi cari sekolah yang benar-benar mau menerima anak berkebutuhan khusus, khususnya Down syndrome, seperti sekolahnya sudah disetting dan siap menerima anak berkebutuhan khusus seperti anak kita. Kenapa nggak di situ? Kalau misalkan mereka bisa beradaptasi dengan teman-teman yang reguler. Nah, makanya kita konsultasikan dulu ya Pak ya, dengan orang yang ahli. Terus yang untuk yang ketiga ini untuk makanan ya Pak ya? Makanan alhamdulillah ini tidak ada. Cuman anak Down syndrome ini ada gangguan di pencernaan. Rata-rata seperti itu. Di pencernaan. Mungkin tahap-tahap awal memang anak saya sendiri itu nggak mau nasi, maunya itu makanan halus itu sampai TK. Baru SD itu baru sedikit demi sedikit bisa makan nasi kasar ya Pak ya. Ya saya biarkan aja, orang Indonesia mau makan apa Pak kalau nggak nasi, gitu aja sih prinsip saya. Cuman kalau kita paksa akhirnya akan timbul trauma pada jiwa anak. Jadi ya pelan-pelan, makanya butuh kesabaran yang ekstra buat para orang tua ini. Super ekstra. Luar biasa. Terima kasih Bu Kurin. Bu Enda, dengan pertanyaan yang sama, silakan. Kalau mau dijawab, kalau mau dilap tisu dulu boleh. Bu Ketua ini ternyata mewean ya. Iya, masalahnya saya itu nggak tegan. Jadi banyak anak yang tidak dianggap sama orang tuanya, itu juga kasihan saya. Jadi, tapi di mana berbeda? Nggak bisa ya, tetap nggak bisa ya, masih ke bawah ya. Oke, kalau gitu kita serahkan gladiatornya ini. Gak apa-apa Pak, siap. Siap loh, kewendel loh ini. Gimana aja? Ada bedanya? Gimana letak perbedaannya? Nggak ada. Kalau cara mendidik itu nggak ada Pak. Justru kita harus menyamaratakan. Jadi kalau mamanya
itu satu ya, saya menambahkan dari Bu Kurin ya. Itu supaya gini, saudaranya yang reguler itu tidak merasa gini, oh mama atau papa ini pilih kasih. Kalau kebetulan saya sendiri ya, saya kan pelaku ya ini ya. Kok pakai gini, Jen? Berarti kalau sama anaknya keren gitu. Terus. Nah, saya ini ya, kalau sama anak saya jadi kadang-kadang anak saya itu sampai yang lucu. Kalau saya marahin, kan kebetulan anak saya kan 4 Pak. Jadi kan perempuan, laki-laki. Kebetulan Apollo itu nomor 3 sama Mimi. Nah, Kokonya itu kan nakal gitu loh. Dia itu lucu. Kalau saya marahin Kokonya, nah itu kita berdilus-lus gitu loh. Nah, tapi gantian. Kalau saya marahin Apollo, mamanya, Popol, mamanya dulu, jangan lari-lari gitu ya. Mamanya sabar tama. Jadi sama Koko, gitu. Iya gitu. Iya. Jadi mereka itu melihat kalau mama sama papa ini tidak membedakan gitu loh. Okay. Kalau makan pun, kalau saya belikan ya sama gitu loh. Mamanya beli McDonald, mamanya kan kadang-kadang kan ada orang, jangan, ini anak saya kebutuhan khusus, gak boleh makan ayam McDonald, takut gitu. Nah, kalau memang anak-anak kebetulan Apollo ini ndak hiperaktif, maksudnya ndak bermasalah ya. Jadi saya memang masih kasih gitu kayak McDonald, KFC, Texas itu. Tapi kan kadang-kadang ada orang tua kan, jangan itu fast food ndak boleh gitu. Nah, kalau saya sih Apollo tak biarin aja seperti anak-anak yang ini aja, yang kita hidup normal lah, jangan lalu kita punya anak kebutuhan khusus lalu anaknya kita jadiin aneh gitu, kayak anaknya alien atau anaknya orang planet gitu. Jangan ya. Orang tua saya benar-benar biarkan mereka itu bebaskan gitu loh. Mereka juga manusia sebenarnya gini loh. Mereka itu sebenarnya dalam tanda kutip tuh mereka tuh normal. Cuma Tuhan memberikan sesuatu yang spesial di dalam tubuhnya mereka. Mereka itu sebenarnya tidak minta kok dilahirkan seperti itu. Dan kita orang tua pun nggak bisa milih kan. Tuhan, aku nggak mau loh punya anak Down syndrome. Nah, seperti itu kan. Sebenarnya itu ya pilihan. Kalau guyonannya gini, kita itu menang lotre. Nah, itu loh. Harus insight-nya harus positif terus seperti itu begitu ya. Kalau soal pendidikannya Apollo gimana, Ci? Kalau saya itu kebetulan Apollo itu keliling sekolah Surabaya. Jadi saya iniin. Jadi saya benar-benar konsen ya. Saya itu kepingin Apollo, maksud saya itu benar-benar mau menjadi anak yang maksudnya ya baik pasti. Itu tujuan harapan saya. Lalu maksudnya saya pingin seperti saudara-saudara yang lain gitu. Jadi saya banyak sih yang mengenal Apollo. Anak Down syndrome itu ya satu cirinya anaknya tuh humble, begitu anaknya tuh ceria gitu loh. Kalau sampai anak Down syndrome tuh ya sampai jadi pemarah, habis itu kayak mukul-mukul, itu sebenarnya yang dicari yang pertama itu adalah orang tuanya. Kenapa anak yang seharusnya penyayang, humble, tiba-tiba anak ini suka menyerang, lalu suka marah-marah, maksudnya itu pasti yang saya pasti yang tak cari pertama itu orang tuanya dulu. Orang tuanya, bagaimana pola pengasuhannya, iya betul, pendidikannya gitu ya. Soalnya Apollo itu Pak ya, saya cerita ya, dan sedikit. Saya tuh pernah ke mall, maaf ya, saya mohon maaf sekali. Maksudnya cleaning service mall itu loh Pak, bisa tahu nama anak saya, Apollo gitu. Saya kaget loh, kok mbaknya ini kok tahu? Nah, gitu. Gimana? Iya, dia bilang gini, iya Bu, saya dulu soalnya bekerja di tempat sekolahnya Apollo. Cuma dia pindah gitu loh. Tapi dia tuh masih diingat gitu loh. Saya tuh sampai, waduh, mamanya kalah terkenal anaknya rek. Oh, mamanya ngamuan loh, Apollo Pak. Dan jiwa sosialnya itu tinggi Pak anak-anak. Anak-anak iya benar. Gitu ya. Jiwa sosialnya tinggi. Terus Milo juga ya. Kalau misalkan kita agak emosi gitu kan, mereka sudah sabar. Bener ini Pak. Iya. Jadi kita jadi lulu. Iya. Oke. Yang tadi yang saya ceritakan, kalau saudara dimarahi, sabar mas, sampai mama gemes. Kadang-kadang tuh lucu Pak, kita mau marah tuh akhirnya nggak bisa marah. Kadang-kadang saya itu kan gini, kalau marah kita harus benar-benar kan, mereka ini kan ekspresif. Kalau marah kita tuh harus benar-benar menunjukkan kalau kita marah. Gitu loh. Kalau kita seneng ya benar-benar kita jangan mamanya kalau dia salah kita mau kasih tahu gini, mau nggak apa-apa kok gitu. Oh ya, kalau saya ya sampai besok pagi aja. Kayak kalau marah beneran. Meskipun dia mau bikin lelucu apapun, tak empet. Supaya dia tahu ya. Iya, supaya dia belajar bahwa ini salah, ini benar ini ya. Gitu jadi kalau dia mamanya pintar. Apollo hebat.
Apollo good hari ini ya. Mau apa? Mau makan atau mau mainan? Nah, itu anak ini harus dipancing karena kan mereka ini kan kadang-kadang kan juga mereka terlambat kan untuk bicara ini. Nah, itu. Jadi untuk cara-cara kita orang tua tuh harus sekreatif apapun dan memang benar yang dibilang Bu Kurin, kita itu harus benar-benar stok kesabaran kita itu luar biasa. Nggak boleh habis. Nggak boleh habis. Semangat terus. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali dari lagi-lagi perempuan-perempuan hebat ini ya. Di balik gampang meweknya beliau-beliau ini. Ada kesabaran luar biasa, ada ketelatenan luar biasa. Sekali lagi saya mengapresiasi betul. Dan terima kasih banyak ya. Mbak Kurin, Bu Endah, Bu Ketua, meskipun nggak banyak ngomong, tapi saya tahu beliau mengayomi pengurus-pengurus yang lain, terutama JJ juga. Amsyah ya, JJ. Ya, thank you. Thank you ya. Oke, kita harus berakhir karena waktu kita terbatas memang, tapi senang untuk bisa dan terima kasih sudah bisa menggali banyak tentang Potats. Dan kalau ada di antara Anda yang ingin join di Potats, silakan Anda DM saja IG-nya pik.potads potats.jatim. Nanti Anda akan direspon oleh adminnya. Ya Pak, mau nambah satu boleh Pak? Mau nambah satu boleh, silakan. Kalau dulu ya Pak, saya Potats itu juga terima tempat curhat loh Pak. Saya tuh dulu kalau yang awal-awal itu sampai kadang-kadang tuh telepon, ditangisi, aku kok ya anak gini. Kita siap Pak, sebenarnya gitu ya? Kita siap terima curhatan dari para orang tua yang kebingungan. Jujur, pertama kali punya anak, tadi kan ada ya pertanyaan, itu pasti mereka pasti bingung. Mereka itu pasti kenapa ya kok aku kok gini gitu. Nah, itu kalau mamanya mau cari tempat curhat, boleh. Saya terbuka dengan. Oke, nah itu luar biasa. Nomor teleponnya 0811 351 460 ya. Tapi sekali lagi daftar dulu di Potats. Nanti bisa berkomunikasi dengan Bu Kurin, ada Bu Ketua, Bu Enda, ada Cece Jenny dan juga teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih banyak sudah bersama Rumah Komunitas. Saya Aldi pamit bersama ibu-ibu hebat ini dari Potats dan kita ketemu lagi di Rumah Komunitas selanjutnya. Sampai jumpa.